Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1059, Seseorang Tanpa Alam. Setelah meninggalkan Sungai Waktu, Ye Guan kembali ke peradaban Deverer. Di multiverse saat ini, ketika mereka mengetahui bahwa Kaisar Dao multidimensi telah muncul kembali, orang-orang kuat di seluruh multiverse terkejut. Dan ketika diketahui bahwa Kaisar Dao multiverse akan memurnikan seluruh alam semesta menjadi artefak waktu, seluruh multiverse tiba-tiba menjadi panik dan kacau balau. Siapakah Kaisar Tao yang beragam? Saat itu, dia sendirian mengintegrasikan garis waktu alam semesta yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia, tidak akan ada multiverse saat ini. Dan kini, sosok yang dulunya legendaris ini telah kembali menghancurkan seluruh alam semesta. Di aula besar, orang-orang kuat dari peradaban kembali dan peradaban pemakan berkumpul bersama. Selain itu, ada juga beberapa pembudidaya biasa. Penguasa Doa dan Brahma Yamaluo Tianzun sedang duduk di atas meja. Keduanya tampak sedikit serius, karena setelah mereka memberitahu Kaisar Tao multidimensi tentang alam semesta tentang tujuan mereka, tidak banyak pembangkit tenaga listrik teratas yang merespons. Pemohon tiba-tiba menoleh ke arah Brahma Yama. Brahma Yama, bagaimana menurutmu? Dewa Brahma Yama hendak berbicara ketika seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke aula dengan cepat. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Doa, Dewa Brahma, Tuan Ye ada di sini." Brahma Yamaluo Tianzun buru-buru berkata, "Tolong cepat datang." Saat lelaki tua itu hendak mundur, Brahma Yamaluo Tianzun berkata dengan tergesa-gesa, "Saya pribadi akan pergi menyambutnya." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan semua orang dan keluar dengan cepat. Semua orang memandangnya dengan wajah bingung. Guru yang berdoa juga sangat terkejut. Melihat bos mereka keluar untuk menyambutnya, para pejuang beradab yang kembali itu secara alami segera bangkit dan mengikutinya keluar. Peradaban yang melahap dan beberapa penggarap biasa yang kuat di aula bingung. Siapa Ye Sao ini? Sebenarnya Brahma Yamaluo Tianzun perlu menyambutnya secara pribadi. Begitu Ye Guan berjalan ke pintu masuk aula, Brahma Yamaluo Tianzun keluar untuk menyambutnya. Di belakangnya, ada sekelompok pembangkit tenaga beradab yang kembali. Fanyan Luo Tianzun tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, Anda kembali." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Penggemar senior." Brahma Yamaluo Tianzun buru-buru berkata, "Ayo masuk dan ngobrol." Karena itu, dia berinisiatif memberi jalan bagi Ye Guan untuk pergi duluan. Ye Guan bukanlah seorang pemula, jadi dia segera memberi isyarat untuk mengundang, "Penggemar senior, silakan pergi dulu." Brahma Yamaluo Tianzun tersenyum dan berkata, "Pergilah dulu." Ye Guan tidak menolak lagi, tidak diragukan lagi. Berjuang dengan etiket rumit ini hanya membuang-buang waktu. Ketika Ye Guan masuk ke aula, mata semua pria kuat di ruangan itu menoleh ke arahnya. Semuanya penasaran. Ye Guan baru saja datang ke multiverse. Begitu banyak orang yang tidak mengenal Ye Guan. Pemimpin pemohon juga berjalan keluar perlahan. Dia menatap Ye Guan dan tersenyum. "Kamu kembali." Ye Guan mengangguk. "Nona Qi, bagaimana kabarmu di sini sekarang?" Tuhan berdoa sambil tersenyum, "Duduklah dulu dan saya akan memperkenalkan Anda." Ye Dian mengangguk. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, tetapi menemukan bahwa tidak ada kursi. Fanyan Luo Tianzun di samping berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan muda Ye, duduklah di sini." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke posisi aslinya. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di lapangan semua saling memandang. Ye Guan melirik ke arah Brahma Yamaluo Tianzun.
dan dia tahu bahwa ini adalah momentum yang dibangun oleh Brahma Yama Luo Tianzun untuknya. Lagi pula, Ye Guan tidak memiliki reputasi sama sekali di multiverse. Kata-kata selanjutnya tidak akan sama. Akankah ada yang menganggapnya serius? Dalam lingkaran tingkat ini, hierarkinya sangat ketat. Anda masih muda, mengapa Anda harus berkomentar? Namun dengan tindakan Brahma Yama Luo Tianzun, tak seorang pun di adegan itu yang berani meremehkannya. Ye Guan tersenyum tipis pada Brahma Yama Luo Tianzun, lalu berjalan menuju tempat duduk. Melihat senyuman Ye Guan, Brahma Yama Luo Tianzun juga memiliki senyuman di wajahnya. Guru yang berdoa juga adalah roh manusia, jadi dia secara alami memahami arti dari Brahma Yama Luo Tianzun. Setelah Ye Guan duduk, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa teman yang baru saja tiba." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah seorang lelaki tua yang berdiri di samping. Lelaki tua itu mengenakan jubah ungu yang mewah. Tapi ketika dia melihat tatapan sang guru doa, dia segera berdiri, lalu mengepalkan tinjunya sedikit ke arah Ye Guan. "Tuan Ye, saya adalah seorang kultivator biasa di Makino." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senang bertemu denganmu." Makino mengangguk dan duduk, tapi matanya tetap tertuju pada Ye Guan. Matanya penuh rasa ingin tahu. Pemohon kemudian melihat ke arah seorang pria parubaya di sebelah Makino. Pria parubaya tersebut mengenakan toga putih dan memegang kipas lipat di tangannya. Pria parubaya itu segera berdiri dan mengepalkan tinjunya. "Saya Cuping, saya sudah bertemu Tuan Ye." Ye Guan juga membalas tinjunya. Pada saat ini, seorang wanita cantik berbaju merah yang duduk di sebelah Cuping berdiri. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, nama saya Kong Han, dan saya juga seorang kultivator biasa. Tuan Ye, Anda sangat tampan." Saat dia mengatakan itu, dia tertawa manis. Mendengar ini, banyak orang di aula tertawa, dan suasana menjadi lebih harmonis. Setelah perkenalan, "Silakan duduk." Doa kepada Tuhan berkata, "Semuanya, momen hidup dan mati multiverse telah tiba." Satu kalimat membuat suasana di venue mendadak menjadi berat. Pada saat ini, Cuping, yang sedang memegang kipas lipat, tiba-tiba berkata, "Doa, tahukah kamu seberapa kuat Kaisar Dao multidimensi?" Tuhan berdoa dengan tenang, melampaui keabadian, bahkan mungkin yang tidak memiliki alam. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang kuat di lapangan menjadi gelap. Transendensi dan keabadian, ini adalah kondisi tertinggi yang saat ini dikenal di multiverse, dan Brahma Yama serta doa Bapa kami berada di kondisi ini. Jika Kaisar Dao multidimensi ini transenden dan abadi, atau bahkan tidak memiliki alam, lalu bagaimana cara melawan pertempuran ini? Kong Han tiba-tiba berkata, "Bisakah kamu menyerah?" Menyerah, begitu dia mengatakan ini, semua orang di ruangan itu memandangnya. Kong Han berkata sambil tersenyum, "Semuanya, jika Kaisar Dao multidimensi ini hanya transenden dan abadi, saya pikir kita masih memiliki harapan untuk bertarung dengannya. Tetapi jika dia adalah tipe orang yang tidak memiliki alam dalam legenda, maka dengan segala hormat, kita akan menunggu dan melihat. Bersama-sama mereka tidak cukup untuk membunuhnya." Tidak ada batasan, di aula, semua orang terdiam. Jika Kaisar Dao multidimensi benar-benar orang yang kuat tanpa alam, siapa yang dapat bersaing dengannya? Guru doa tiba-tiba menatap Ye Guan, "Bagaimana menurutmu?" Di aula, semua orang memandang Ye Guan. Ye Guan berdiri perlahan, lalu berkata, "Menyerah tanpa perlawanan adalah hal yang memalukan bagiku." Semua orang tercengang, ekspresi Kong Han berangsur-angsur menjadi serius.
Mereka yang hadir semuanya adalah orang terkuat di dunia. Jika mereka memilih untuk menyerah setelah mendengar nama Kaisar Banyak Dao saat ini, bagaimana mereka bisa berlatih di masa depan? Sekali hati Tao rusak, mungkin sulit untuk membuat kemajuan sepanjang hidup Anda. Sang guru doa melirik ke arah Ye Guan, dengan kilatan apresiasi di matanya. Ye Guan tidak datang untuk berbicara tentang moralitas dan kebenaran dengan kekuatan-kekuatan besar ini, tetapi secara langsung mengatakan kepada mereka bahwa menyerah tanpa perlawanan akan merugikan Taoisme. Jika Anda menyerah tanpa perlawanan, bagaimana Anda akan terus berlatih di masa depan? Anda harus tahu bahwa hal terpenting dalam kultivasi adalah mengkultivasi pikiran. Sekali pikiran rusak, akan sulit untuk berjalan di jalan besar di kemudian hari. Ye Guan kemudian berkata, kita masih bisa bertarung jika kita bergabung. Jika kita tidak bergabung, dengan segala hormat, kekuatan tertinggi dari peradaban yang kembali dan peradaban yang melahap semuanya akan mati. Pada saat itu, kamu masih akan mati, punya kesempatan di depan Kaisar Dao multidimensi. Apa nilainya? Hidup dan mati bergantung pada satu pikiran. Di aula, semua orang kuat terdiam. Mereka secara alami memahami kebenaran ini. Sekarang setelah mereka bergabung, mereka masih dapat bersaing dengan Kaisar Dao multidimensi, dan bahkan menegosiasikan persyaratan. Namun, jika mereka memiliki niat yang berbeda, setelah kekuatan besar dari peradaban pengembalian dan peradaban pemakan dikalahkan, maka mereka akan melakukannya. Saya bahkan tidak punya modal untuk berbicara. Ye Guan tidak berkata apa-apa lagi dan duduk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbicara tentang kebajikan, keadilan dan moralitas dengan para ahli top ini, karena tidak ada gunanya sama sekali. Anda harus berbicara dengan mereka tentang minat Anda. Pemohon tiba-tiba tersenyum dan berkata, semuanya. Ketika Kaisar Dao multidimensi kembali dari perjalanan ini, dia tidak di sini untuk memerintah seluruh alam semesta. Dia di sini untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Dengan segala hormat, di dalam hati orang-orang yang begitu kuat, semua makhluk hidup seperti semut. Bahkan jika kita mengikuti dia tidak akan ada di hatinya dan dapat ditinggalkan kapan saja. Di sampingnya, Kong Han tiba-tiba berkata, jika dia benar-benar orang tanpa alam. Pemimpin doa memandang Kong Han, mengapa kita harus takut berperang? Mengapa takut? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang peradaban Deverer yang kuat di aula segera berteriak bersama, tidak perlu takut akan pertempuran. Mereka adalah ahli terbaik dari peradaban kosmik tingkat 6. Dalam hal kekuatan dan status, mereka adalah yang tertinggi di alam semesta. Untuk menyerah, mereka masih tidak bisa melakukan hal semacam ini. Dan mereka mempunyai seluruh peradaban di belakang mereka. Ketika Kaisar Dao multidimensi kembali dari perjalanan ini, dia tidak ada di sini untuk menguasai alam semesta, tetapi untuk menghancurkan alam semesta. Jika mereka tidak melawan dan membiarkan Kaisar Dao multidimensi menghancurkan seluruh alam semesta, maka Kaisar Dao multidimensi akan menghancurkan seluruh alam semesta. Dimensi Dao Kaisar pasti akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Brahma Yama Luo Tianzun tiba-tiba berkata, semuanya, kami telah mengandalkan alam semesta kita yang beradab untuk mencapai titik ini selama bertahun-tahun. Dan sekarang, Kaisar Tao multidimensi ingin menghancurkan semua alam semesta dan memurnikannya menjadi waktu. Alatnya, dan kali ini senjata Tao juga membutuhkan ratusan juta makhluk hidup untuk dijadikan sebagai roh senjata. Semakin kuat pula roh senjatanya. Oleh karena itu, meskipun Anda benar-benar menyerah, saya khawatir itu tidak akan berakhir baiklah. Seperti yang Tuan Ye katakan, bagaimana kita bisa menyerahkan hidup dan mati kita di tangan orang lain? Penguasa doa hendak berbicara, tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk dengan cepat.
dan semua orang memandang lelaki tua itu. Lelaki tua itu memandang dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Doa, ksatria suci abadi dari suku abadi adalah keluar." Ksatria suci abadi, setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi semua lelaki kuat di lapangan berubah. Ksatria suci abadi dari suku abadi adalah legiun paling kuat dari peradaban abadi. Guru yang berdoa dan Brahma Yama Luo Tianzun saling memandang. Tak satu pun dari mereka menyangka Kaisar Tao multidimensi akan mengambil tindakan secepat itu. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba menyerbu masuk. Dia membungkuk dalam-dalam pada doa tersebut, dan kemudian berkata dengan hormat, "Doa, semua elit dari yang abadi keluar dan langsung menuju peradaban Deverer kita." Begitu dia selesai berbicara, orang lain bergegas masuk. Dia membungkuk hormat, lalu berkata, "Doa, aura yang kuat muncul di wilayah peradaban pemakan kita." Pada titik ini, tiba-tiba, orang lain bergegas masuk dan berkata dengan suara gemetar, "Doa, semua formasi peradaban Deverer kita telah hancur." Bab 1060, berlutut, semua formasi telah rusak. Mendengar kata-kata ini, semua orang di istana merasa ngeri. Pada saat ini, pemimpin doa yang duduk di tempat pertama tiba-tiba berdiri perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, ayo kita temui Kaisar Tao multidimensi ini." Setelah itu, dia memimpin semua orang dan langsung meninggalkan aula. Skyrim, pemimpin doa memimpin sekelompok orang kuat ke awan. Di lautan awan di depan mereka, berdiri seorang pria parubaya. Itu bukan Kaisar keanekaragaman, tapi Yong Wu, pemimpin suku abadi. Di belakang Yong Wu, ada dua pria kuat misterius berjubah hitam. Melihat Kaisar Dao Duo tidak ada di sana, guru yang berdoa tiba-tiba mengerutkan kening. Yong Hengwu melirik guru doa dan Brahma Yama Luo Tianzun, dan berkata dengan tenang, "Saya harus mengatakan, pilihan Anda mengejutkan saya." Brahma Yama Luo Tianzun tersenyum dan berkata, "Beberapa orang suka berlutut dan beberapa orang suka berdiri. Bukankah itu normal?" Dihadapkan pada ejekan Brahma Yama Luo Tianzun, Yong Hengwu tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, "Beberapa orang ingin berlutut, tapi saya khawatir mereka belum mendapatkan kesempatan ini." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Ye Guan. "Bukankah kamu memanggil seorang pembantu? Di mana pembantumu?" Ye melirik Yong Hengwu, "Apakah kamu di sini untuk mengobrol atau berkelahi?" Yong Hengwu tertawa, ini sangat sulit. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Ledakan, ruang dan waktu di belakangnya tiba-tiba terbelah, dan jalan emas dibuka. Jalan emas ini lebarnya puluhan ribu kaki, dan jumlahnya ada puluhan. Segera setelah itu, aura menakutkan melonjak dari jalan emas seperti air pasang. Pada saat yang sama, langit, bumi dan bintang tiba-tiba bergetar, seperti gempa bumi besar, mengguncang hati orang-orang. Segera, puluhan ribu kavaleri berat dengan baju besi emas tebal bergegas keluar dari jalan emas itu. Ksatria suci abadi, dengan serbuan ini, gelombang momentum mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi datang menghancurkan seperti gunung yang runtuh, dan seluruh ruang dan waktu mendidih sepenuhnya pada saat ini. Baju besi berat yang tebal pada pasukan kavaleri itu adalah baju besi terkuat dari peradaban abadi saat ini. Baju besi ini terbuat dari kristal bintang kosmik di dalamnya, mengintegrasikan serangan dan pertahanan, dan juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Bahkan dengan sumber keuangan dari peradaban abadi, dibutuhkan ribuan tahun untuk membangun perlengkapan perang seperti itu. Saat 10.000 ksatria suci abadi bergegas keluar bersama, seluruh dunia bergetar, dan kemudian secara bertahap mulai menjadi ilusi dan transparan.
Dan di balik 10.000 ksatria suci abadi ini, terdapat ratusan ribu pusat kekuatan peradaban abadi. Melihat pemandangan ini, wajah doa Bapa Kami dan Brahma Yama Luo Tianzun menjadi gelap. Perlombaan abadi ini penuh dengan elit, ini adalah pertarungan langsung sampai mati. Brahma Yama Luo Tianzun tidak menulis tinta apapun dan berteriak dengan marah, di mana penjaga yang kembali. Ada, tiba-tiba, raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari ruang dan waktu di belakang Brahma Yama Luo Tianzun. Kemudian, ruang dan waktu terbelah, dan puluhan ribu orang kuat yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak berjalan keluar secara bersamaan. Penjaga kembali, kekuatan paling elit dari peradaban kembali adalah kekuatan yang dibangun oleh peradaban kembali dengan segala upaya seluruh peradaban alam semesta. Dari segi momentum, penjaga pengembalian ini tidak kalah dengan para ksatria suci abadi. Dan di belakang peradaban yang kembali ini, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan keluar. Peradaban orang-orang yang kembali juga penuh dengan elit. Pada saat ini, pemimpin doa tiba-tiba tertawa, di mana Iter Legion. Ada, raungan tiba-tiba bergema seperti guntur. Saat berikutnya, langit di sebelah kiri doa tiba-tiba terbelah. Kemudian, puluhan ribu orang kuat yang mengenakan baju besi api merah keluar obor, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang sangat menakutkan. Legiun pemakan, legiun peradaban Iter yang paling kuat saat ini. Di depan legiun ini, berdiri seorang pendekar pedang berpakaian putih membawa kotak pedang. Saat legiun peradaban yang memangsa keluar, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban yang memangsa muncul di mana-mana. 2 lawan 1, keunggulan numerik, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Erna Yonghengwu. Sebaliknya, dia tertawa. Apakah semua elit keluar? Penguasa doa menatap Yonghengwu. Yonghengwu, jika 3 peradaban kita bergabung, bagaimana kita bisa takut pada banyak kaisar Tao? Yonghengwu menggelengkan kepalanya, dengan rasa kasihan di matanya, kamu bodoh. Guru yang berdoa itu mengerutkan kening. Yonghengwu tiba-tiba menatap Ye Guan lagi dan berkata sambil tersenyum, "Di mana orang-orangmu? Aku sebenarnya menantikan orang-orang di belakangmu muncul." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Terakhir kali orang itu mengatakan ini adalah imam besar klan penyihir agung, dan sekarang rumput di kuburannya seharusnya sudah tumbuh." Haha, Yonghengwu tiba-tiba tertawa tak terkendali. Setelah beberapa saat, dia menatap Ye Guan. "Aku sangat menyukai kesombonganmu, tapi ini menarik, dari kesombongan hingga keputusasaan, menonton proses ini sungguh mengasyikkan." Brahma Yama Luo Tianzun tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Yonghengwu, menurutku, kamu bukanlah ibu mertua. Mengapa kamu menjadi ibu mertua hari ini?" Yonghengwu memandang Panyan Luo Tianzun dan berkata sambil tersenyum, "Saya harap Anda masih berbicara begitu tegas nanti." Brahma Yama Luo Tianzun sedikit menyipitkan matanya, "Bunuh." Mulailah bertarung secara langsung. Setelah mendengar perkataan Brahma Yama Luo Tianzun, para pejuang beradab yang kembali di belakangnya hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, tekanan tak terlihat tiba-tiba muncul dari langit dan bumi, dan segera menyelimuti segalanya. Ekspresi Brahma Yama Luo Tianzun dan lainnya tiba-tiba berubah. Klik, tidak jauh dari sana, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian, seorang pria parubaya perlahan keluar. Pria parubaya itu mengenakan jubah sederhana berwarna awan, alisnya menempel di pelipisnya, dan matanya dalam. Kaisar Tao yang beragam, melihat pengunjung itu, ekspresi semua orang menjadi serius. Prajurit abadi membungkuk dalam-dalam dan penuh hormat kepada Kaisar keanekaragaman Dao. Di belakangnya,
Semua anggota klan abadi yang kuat memberi hormat satu demi satu. Ekspresi guru yang berdoa dan Brahma Yama Luo Tianzun menjadi semakin khusyuk, karena mereka sama sekali tidak dapat merasakan Kaisar Tao multidimensi di depan mereka. TDK terduga. Setelah Kaisar Tao multidimensi keluar, dia melirik ke arah Ye Guan, lalu melihat ke guru doa dan Brahma Yama Luo Tianzun, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bukan lawan saya, jangan buang waktu, jadi panggil saja nenek moyang peradaban." Panggil langsung nenek moyang peradaban. Mendengar kata-kata Kaisar Tao yang memiliki banyak segi, Brahma Yama Luo Tianzun dan pemohon saling memandang. Saat berikutnya, mereka merentangkan telapak tangan pada saat yang sama, dan seberkas cahaya muncul di tangan mereka. Cahaya langsung menuju ke langit. Saat berikutnya, dua berkas cahaya menakutkan keluar. Yang di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua berpakaian putih. Lelaki tua itu kurus, tetapi matanya sangat tajam. Begitu dia muncul, peradaban pemakan yang kuat di lapangan dengan cepat memberi hormat. Gu Xiu, nenek moyang peradaban Deverer. Di sebelah kanan adalah seorang pria parubaya berjubah hitam. Pria parubaya itu bertubuh lurus, seperti pedang atau tombak, dan matanya tajam, seolah-olah bisa melihat menembus hati orang. Nenek moyang peradaban kembali ke zamannya. Orang-orang yang kembali beradab dan berkuasa di lapangan juga buru-buru memberi hormat dengan hormat ketika mereka melihat orang yang kembali ini. Begitu pula Brahma Yama Luo Tianzun. Namun, Gui Yuki dan Gu Xiu mengabaikan orang-orang kuat dari peradaban kembali dan peradaban melahap yang hadir. Mereka melihat langsung ke Kaisar Dao multidimensi, dan kemudian membungkuk hormat di hadapan semua orang kuat yang berkuasa. "Pernahkah Anda bertemu dengan mereka, Tuan?" "Saya telah bertemu guru." Saat mendengar kalimat ini, semua orang kuat di lapangan tercengang. Brahma Yama dan doa Bapa kami melihat pemandangan ini dengan mata terbuka lebar dan wajah tidak percaya. Menguasai nenek moyang peradaban pengembalian dan peradaban pemakan sebenarnya adalah murid Kaisar Dao multidimensi ini. Apa yang terjadi? Haha, Kaisar Dao Duan-Duan tiba-tiba tertawa. "Xiao Gui, Xiao Gu, aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu seperti ini." Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Brahma Yama Luo Tianzun, Raja Doa dan yang lainnya tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum, "Keturunan peradaban Anda ini akan bersatu untuk melawan saya hari ini." Ekspresi Gui Yuki dan Gu Xiu tiba-tiba berubah. Gu Xiu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah orang-orang kuat dari peradaban yang melahap. "Berlututlah." Begitu kata-kata ini keluar, peradaban yang melahap menjadi bingung. Mereka memandang pemohon dengan bingung, dan wajah pemohon muram seperti air. Harus dikatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa nenek moyang peradaban Deverer sebenarnya adalah murid Kaisar Tao multidimensi ini. Melihat orang-orang kuat dari peradaban yang melahap memandangi guru yang berdoa, mata Gu Xiu berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menatap ke arah guru yang berdoa. "Berlututlah sekarang, masih ada secercah harapan. Saya bersedia menyerah." Pada saat ini, orang kuat dari peradaban Devoring buru-buru berlari keluar dan langsung berlutut. Segera, semakin banyak orang kuat dari Devoring Civilization keluar dan berlutut. Nenek moyang peradaban semuanya adalah murid orang lain, jadi mengapa harus berperang? Memberikan kepala, dalam waktu kurang dari beberapa saat, kecuali guru doa dan pendekar pedang berjubah putih Bai Xiang, semua orang kuat dari peradaban yang memangsa di lapangan berlutut. Menyerah, Gu Xiu menatap guru yang berdoa. Matanya sedingin es berumur 10.000 tahun. Di sisi lain, sebelum Gui Yuki dapat berkata apa-apa, orang-orang beradab yang kuat di lapangan berjalan langsung ke arahnya, dan kemudian semua berlutut. "Saya telah bertemu dengan leluhur."
Mereka sebenarnya punya harapan. Lagi pula, menurut mereka, akan bermanfaat bagi semua orang untuk bergabung dan melawan dua peradaban melawan satu peradaban, ditambah dua nenek moyang peradaban. Namun setelah melihat pemandangan tadi, mereka langsung putus asa. Nenek moyang semuanya adalah murid orang lain, mengapa berkelahi? Menyerah segera, ketika para kultivator biasa melihat pemandangan ini, mereka dengan tegas memilih untuk menyerah. Jadi hanya tersisa 4 orang di pihak Ye Guan. Berdoa kepada Tuhan, Brahma Yama Luo Tianzun, Bai Xiang, Ye Guan. Pada saat ini, pemimpin doa tiba-tiba melihat ke samping Ye Guan, kita tidak bisa menang. Setelah mengatakan itu, dia membawa Bai Xiang dan berjalan menuju Kaisar Dao multidimensi dan orang kuat lainnya di kejauhan. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan. Ye Guan menatap guru yang berdoa dan tersenyum sedikit. Saya mengerti. Penguasa doa menatap Ye Guan, mengulurkan tangannya, ayo berkumpul. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Kilatan penyesalan melintas di mata guru yang berdoa. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Menarik tangannya, dan berjalan di belakang Kaisar Tao multidimensi bersama Bai Xiang. Mereka mempunyai cara yang berbeda dan tidak saling mencari. Meskipun dia mengagumi pendekar-pendekar pedang muda ini, baginya, kecuali kehidupan dan jalan, semuanya hanyalah awan. Ye Guan menoleh untuk melihat Brahma Yamaluo Tianzun di sampingnya, tersenyum dan berkata, Brahma Senior, saya bisa mengerti. Setelah hening beberapa saat, Brahma Yama Luo Tianzun berkata, Tuan Ye, maafkan saya. Saat dia berbicara, dia perlahan berjalan menuju Kaisar Tao yang beragam di kejauhan. Dia tahu bahwa pendekar pedang wanita dengan rok polos itu sangat kuat, tetapi saat dia melihat nenek moyang peradabannya adalah murid Kaisar Banyak Dao, dia juga putus asa. Dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan nenek moyang peradabannya, yang melampaui keabadian. Namun, dia hanyalah murid Kaisar Tao multidimensi ini. Bagaimana cara bertarung? Tidak ada harapan sama sekali. Melakukan sesuatu yang Anda tahu tidak bisa Anda lakukan adalah tindakan bodoh. Dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Saat ini, hanya Ye Guan yang tersisa di lapangan. Kaisar Dao multidimensi memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan ini, jika kamu bersedia berlutut, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup, kamu bisa memilih sendiri. Ye Guan tiba-tiba tertawa, aku suka berdiri. Kaisar Dao Duo tidak terkejut dan berkata sambil tersenyum, kamu memiliki tulang punggung, jadi kamu dapat mengambil tindakan. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Ye Guan, dan itu adalah Fu Wu. Fu Wu menoleh dan menatap Ye Guan. Aku akan bertarung dalam pertempuran ini. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berjalan menuju Kaisar Tao multidimensi dan yang lainnya dengan pedang panjang di tangannya, mengenakan gaun putih panjang. 1 orang dan 1 pedang. Berdiri sendiri melawan sejuta divisi. Bersambung.